Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Chemistry, perkenalkan nama saya Maulani Rahmawati. Di video ini saya akan membahas mengenai hidrolisis garam, kesetimbangan ion pada larutan garam. Selamat menyaksikan. Pertumbuhan tanaman yang baik pasti melibatkan penggunaan pupuk yang cocok dengan kondisi tanahnya. Nah, pada gambar tersebut terdapat 4 pupuk yang memiliki jenis garam yang berbeda, juga sifatnya berbeda pula. Lalu, bagaimana cara menentukan sifat dari pupuk tersebut agar cocok dengan keadaan tanah? Di video kali ini akan dibahas mengenai 2 topik, yaitu sifat-sifat garam dan jenis-jenis hidrolisis garam. Pada materi sebelumnya, telah kita ketahui bahwa jika asam direaksikan dengan basa akan menghasilkan garam dan juga air. Ketika garam dilarutkan ke dalam air, maka garam tersebut akan terionisasi, dan apabila ion garam bereaksi dengan air, maka akan terjadi reaksi hidrolisis. Hidrolisis ialah reaksi penguraian garam di dalam air yang membentuk ion positif dan ion negatif. Tidak semua garam yang dihasilkan dari reaksi asam dan basa bersifat netral atau memiliki pH sama dengan 7. Sifat larutan garam ditentukan oleh asam dan basa pembentuknya. Oleh karena sifat garam yang dihasilkan bergantung pada kekuatan asam dan basa pembentuk garam tersebut, maka terdapat beberapa kemungkinan reaksi hidrolisis yang dapat terjadi. Yang pertama ialah garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari basa kuat. Contoh dari garam ini ialah CH3CONa, di mana garam ini berasal dari asam lemah CH3COH dengan basa kuat NaOH. Anion dari garam ini akan bereaksi dengan air menghasilkan CH3COH dengan ion OH-. Ion OH- ini yang akan membawa sifat basa bagi larutan garam tersebut, sedangkan kation dari garam ini tidak akan bereaksi dengan air karena jika dianggap bereaksi maka NaOH yang terbentuk akan terionisasi kembali membentuk ion Na+. Jenis hidrolisis yang terjadi ialah hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian karena hanya ada satu ion saja yang mengalami hidrolisis. Yang kedua ialah garam yang anionnya berasal dari asam kuat dan kationnya berasal dari basa lemah. Contohnya ialah NH4Cl, di mana tersusun dari asam kuat HCl dengan basa lemah NH4OH. Anion dari garam ini tidak akan bereaksi dengan air, sedangkan kationnya NH4 plus akan bereaksi dengan air menghasilkan NH4OH dengan H+. H+ inilah yang akan menentukan sifat asam bagi larutan garam tersebut. Jenis hidrolisis yang terjadi ialah hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian. Yang ketiga ada garam yang anionnya berasal dari asam kuat dan kationnya berasal dari basa kuat. Contohnya ialah NaCl yang berasal dari NaOH dengan HCl. Garam ini tidak akan mengalami hidrolisis karena jika ion-ion tersebut dianggap bereaksi dengan air maka akan terionisasi kembali secara sempurna. Oleh sebab itu, konsentrasi dari ion H+ dan ion OH- tidak terganggu sehingga larutan akan bersifat netral atau pH sama dengan 7. Yang keempat, ada garam yang anionnya berasal dari asam lemah dan kationnya berasal dari basa lemah. Contohnya ialah NH4Cn yang tersusun dari basa lemah NH4OH dengan asam lemah HCN. Hidrolisis garam ini akan mengalami hidrolisis total karena kedua ion akan mengalami reaksi hidrolisis, sedangkan sifat larutannya akan ditentukan oleh nilai tetapan kesetimbangan. Jika nilai Ka lebih besar dari Kb, maka larutan garam akan bersifat asam, sedangkan jika Ka dikurang dari Kb, maka larutan akan bersifat basa. Berikut ada contoh soal. Apa sifat larutan garam K2CO3? Seperti yang telah kita ketahui bahwa K2CO3 merupakan garam yang tersusun dari asam lemah H2CO3 dan basa kuat KOH, sehingga ion yang mengalami hidrolisis adalah anion CO32-. Dengan reaksi hidrolisis yang terjadi ialah CO32- ditambah H2O. Reaksi kesetimbangan menghasilkan H2CO3 ditambah dengan ion OH-. Adanya ion OH- ini menjadikan larutan garam K2CO3 bersifat basa, dan jenis hidrolisis yang terjadi ialah hidrolisis parsial atau hidrolisis sebagian karena hanya anion CO32- saja yang mengalami hidrolisis sedangkan K+-nya tidak mengalami hidrolisis.
Sekian pembahasan mengenai hidrolisis garam, kesetimbangan ion dalam larutan garam pada video kali ini. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you in the next video. Thank you.